Oke. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas buku yang sangat menarik. Saya dapat rekomendasi buku ini dari salah satu member book club juga di Andita. Ya, waktu pernah nanya tentang buku ini, saya penasaran bukunya kayak gimana sih, pas baca kok bagus. Jadi saya pengen share di sesi hari ini. Oke, biasa sebelumnya saya akan share tentang MLI Book Club. Club kita ini kita udah 3 tahun lebih ya berdiri, dan per hari ini ada 170 member di WhatsApp grupnya. Kita juga punya mini library, kita punya cara monthly book review, kita punya halaman di Viva Engage. Jadi kayak apa, foto-foto biasanya saya posting di situ ya, kayak link ke YouTube dari sesi kita, saya tahu di situ juga. Dan ya, kita punya YouTube channel juga buat teman-teman yang pengen merefresh lagi diskusi-diskusi episode-episode yang lalu, bisa dilihat di YouTube channel. Di situ ada dari sejak episode yang 22 kalau nggak salah, waktu si Mas Gandung waktu nge-review buku apa ya? Bodoh apa itu ya? Merasa pintar, Iya, iya. bodoh pun tak punya itu ya. Nah, ini adalah buku yang sudah kita review dan akan kita review yang paling bawah kanan itu. Ya udah, ini buku ke-39. Kita udah 39 episode, artinya 39 bulan kita melakukan sesi ini tanpa ada skip 1 bulan pun. Keren. Untuk yang belum registrasi, silakan registrasi. Sudah, Mbak? Pakai di foto. Ya, nyala lampunya. Oke, baik, kita masuk ke review bukunya sendiri ya. Jadi buku ini sangat menarik karena memberikan satu wawasan pada kita tentang luck. Luck itu apa sih? Beruntung. Ada nggak teman-teman yang pernah merasa beruntung? Beruntung mendapatkan pasangan yang pengertian pada saya. Saya beruntung mendapatkan apa? Kerja di Manuland. Jadi Masuk. Kecelakaan pun merasa beruntung. ya, Kalau orang Jawa gitu, untung aja. Kecelakaan pun merasa beruntung. bisa melihat perspektif gitu ya. Itu semuanya serba beruntung ya. Tapi uniknya di dalam bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Indonesia kita mengenal kata keberuntungan ya. Tapi dalam bahasa Inggris sendiri itu ada sebutannya fortune sama luck. Fortune itu juga keberuntungan sebenarnya. Tapi fortune itu lebih kayak apa ya? Given. Jadi Rafathar itu fortune. Lahir di keluarga yang sudah kaya gitu ya. Itu fortune buat dia. Artinya fortune itu sesuatu yang memang sudah terjadi pada kita. Tapi kalau luck itu kita bisa bentuk sebenarnya. Ya, jadi keberuntungan yang luck ini itu bisa kita bentuk sebenarnya. Jadi kalau jadi definisinya adalah fortune itu happens to us kalau di buku ini ya. Sementara luck itu shaped by us. Dan ini nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya tentang bagaimana kita membentuk luck itu supaya kita itu lebih gampang lebih mudah untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini ide besar dari buku ini bilang bahwa luck itu tidak random, nggak acak. Jadi kita bisa
Di buku ini digambarkan si luck itu kayak kita punya kapal ya. Luck itu dia bilangnya adalah wind of luck, angin keberuntungan. Jadi menggambarkan luck itu kayak angin. Kita nggak tahu kapan angin itu datang. Kita nggak tahu kapan angin itu datang. Tapi yang bisa kita siapkan di sini adalah kita mesti berlayar. Dan untuk berlayar itu pertama kita harus preparation. Kita menyiapkan kapal kita, build the ship. Dan build the ship ini membutuhkan ada 3 hal di sini, yaitu values, kemudian skill, sama direction. Kapal itu butuh arahan, tujuannya kemana. Terus kemudian juga itu dari sisi preparation, kita menyiapkan kapalnya. Kita siapkan kapal kita, terus kemudian people. Kita selain kapal, kalau nggak ada krunya gimana jalannya. Jadi kapal ini juga harus punya kru. Orang-orang yang akan mendukung kita dalam berlayar ini nanti. Jadi di sini komponennya ada ask, give, sama trust. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, kapalnya sudah ada. Kapalnya bagus, kuat, udah tahu tujuannya mau kemana, orang-orangnya, krunya sudah ada semua, tapi kapalnya ini layarnya nggak pernah dikembangkan. Jadi nggak kemana-mana. Nah, yang paling penting di sini adalah action-nya. Kalau kita kapal sudah ada, krunya sudah ada, maka yang berikutnya kita harus mengembangkan layarnya. Dan layar ini udah ke tahapan action ya, sehingga kita butuh eksperimen, kita butuh notice yang mengetahui opportunity, kesempatan-kesempatan ada di mana aja, itu kita harus punya kepekaan terhadap itu, sama persisten. Kita kalau nggak persisten kita akan menyerah, gampang menyerah di sini. Biasanya komponennya ya luck sama dengan preparation plus people plus action. Analogi kapal ini menurut saya sangat bagus sekali sih, karena kita jadi mudah membayangkan, oh iya kapal itu harus seperti apa sih, harus kuat. Kalau misalnya nggak kuat, ya gampang tenggelam kan. Artinya kalau kapal di sini ditekankan values. Kita kalau nggak punya prinsip, nggak punya nilai-nilai yang kita pegang teguh, ya kita gampang terombang-ambing. Kapalnya terombang-ambing, kita nggak punya pegangan yang kuat tentang nilai diri kita, akhirnya gampang dipengaruhi oleh orang, kita lupa dengan tujuan kita, lupa dengan kapal kalau gampang diombang-ambingkan, arahnya sudah nggak sejalan, itu bisa pecah di tengah malahan. Ini penting. Tiga-tiganya penting sebenarnya ini. Tiga-tiganya penting. Menyiapkan kapal, menyiapkan kru, sama action, mengembangkan layar. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi terkait construct your ship, membangun kapalnya, clarify your value. Ini sebenarnya saya kemarin sempat baca buku juga, belum baca semuanya, baru depan-depannya, dan alhamdulillah kayaknya ada yang japri ke saya mau nge-review buku ini bulan depan, insya Allah. Bukunya judulnya Primary Greatness, dan itu bagaimana kita dalam hidup itu, apa ya, kalau greatness di bukunya siapa itu kemarin ya, Stephen Covey, Primary Greatness. Jadi hidup itu ada primary greatness sama secondary greatness. Secondary greatness itu ya udah pencapaian kita, jabatan kita, kekayaan kita, itu secondary greatness. Tapi primary greatness itu ada hal yang lebih mendasar lagi yang sebenarnya menentukan nilai diri kita, kayak integritas, kemudian ada continuous learning lah. Ada 12 hal, saya nggak hafal semuanya, tapi saya pikir itu kalau kita bisa miliki greatness yang primary tadi itu, maka jabatan kita hilang. Ya kan, kalau kekayaan kita hilang, kita masih punya nilai diri tadi, karena itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Nah itu, clarify your values, ini saya lihat sangat dekat dengan si primary greatness-nya Stephen Covey tadi.
Jadi kita pasti punya nilai diri. Kalau misalnya kita nggak punya prinsip-prinsip, nggak punya nilai yang kita pegang, ya kapal kita akan goyah, gampang terombang-ambing. Terus kemudian rewrite limiting stories. Rewrite limiting stories ini sering terjadi pada kita kalau misalnya kita menghadapi sebuah challenge ya. Ada challenge atau kesempatan. Kita membatasi diri kita yang bilang bahwa wah saya nggak mampu untuk menangani, untuk mengambil kesempatan itu saya nggak mampu karena ya, kadang-kadang banyaklah alasannya ya. Kita diminta untuk kerjakan sesuatu, diberi responsibility, satu responsibility yang baru, kita wah saya kayaknya nggak sanggup ini. Kalau misalkan orang introvert suruh jadi agent nih, dia orang introvert suruh jadi, wah saya kan introvert, saya nggak bisa jadi ini. Itu kita kayak membuat story dalam diri kita yang membatasi diri kita. Batasi diri kita dalam opportunity yang ada. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan kita menyadari itu, kita perlu aware, kita perlu itu apa bahasa Indonesia-nya? Sadar diri. Sadar diri. Kita perlu sadar bahwa sadar diri dan bertanya, sebenarnya benar nggak sih story yang ada di kepala saya ini bahwa saya ini introvert sehingga saya nggak bisa kalau suruh jualan kayak gini. Nah itu coba ditantang lagi sehingga kita bisa membuat sebuah story baru. Karena itu limiting stories ini kadang ada yang bilang limiting belief, karena lebih dalam lagi ya, belief, kepercayaan terhadap diri kita itu kita selama ini mungkin dari kecil sudah dibesarkan dengan didikan seperti itu sehingga muncul belief yang sebenarnya malah membatasi kita. Kita perlunya untuk bisa menulis ulang cerita kita supaya tidak ada terbatasi tadi itu. Terus kemudian take calculated risk. Ya, ini pentingnya kita untuk berani mengambil risiko. Pak, tahu bedanya risk sama itu enggak? Risiko sama uncertainty, risk and uncertainty. Kalau resiko bisa kita prediksi ya. Kalau uncertainty kan nggak jelas. Kalau resiko itu kita udah tahu ada sesuatu, tapi kita bisa meminimalisir atau kita bisa bertindak atau mempersiapkan sesuatu berdasarkan resikonya. Misalnya kalau resikonya besar, kita actionnya apa? Resikonya kecil seperti apa? Tapi kalau uncertainty, ya kayak gambling ya, nggak tahu. Ya, benar. Saya prefer menghindar aja. Ini saya sering dengerin podcastnya Pak Gita Wirjawan. Dia sering banget nyebutin uncertainty sama risk. Jadi kita itu di Indonesia itu, kita bilang ya, Indonesia itu masih banyak yang uncertainty. Banyak ketidakpastian hukum, ketidakpastian macam-macam. Sehingga kayak jadi agak melenceng dikit ya dari topik hari ini ya. Tapi intinya uncertainty itu tidak bisa diukur. Orang kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kalau nggak bisa diukur, pasti akan takut. Sama investor mau masuk ke Indonesia, nggak pasti di Indonesia itu uncertainty tidak bisa diprediksi. Akhirnya ya nggak berani mungkin untuk invest di Indonesia mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita bisa merubah uncertainty ini menjadi sebuah risiko, nah itu lebih bisa dihitung. Efeknya, damage-nya seberapa besar, itu kita bisa kalkulasikan sehingga kita bisa tahu sebenarnya risiko yang mau kita hadapi ini seberapa besar dan mitigasinya apa. Itu constructorship masuk dalam penjelasan ini sini. Nah, itu tadi kan ada terkait values ya tadi ya. Values kan berarti tadi termasuk limiting belief tadi. Terus juga masih dalam kerangka build yourself tadi ya, kita juga perlu membangun skill. Ini sudah ada, kita punya prinsip-prinsip, tapi kita nggak punya skill. Itu kalau
kita nggak bisa punya skill khusus yang kita mahir di situ, maka mungkin opportunity luck nggak akan gampang datang ke kita. Tapi kalau misalnya kita kan skill, kayaknya saya senang menggambar deh misalkan. Mungkin saya senang jadi project manager misalkan. Maka jadilah project manager yang paling hebat. Jadilah tukang gambar yang bangun terus skillnya di situ. They invest where talent can compound. Jadi kita tahu kita strength-nya di mana, terus di situ kita tingkatkan lagi. Karena kita mikirnya saya nggak bisa jualan. Saya bagusnya itu di angka misalkan. Saya senang ngotak-ngatik angka gitu. Sini dia yang strength point-nya di sini itu coba dibangun lebih bagus lagi supaya bisa berkembang. Dan saya mau nguatin yang saya lemah di situ. Itu kadang-kadang agak agak menyesatkan juga kita membangun yang lemah, padahal kita nggak senang di situ. Kadang agak kontradiktif dengan yang tadi dibilang ya tadi, yang limiting stories tadi. Satu sisi kita merasa kita lemah di satu hal, tapi ini juga kemarin saya sempat, ini bedanya apa antara invest where talent can compound? Ternyata kalau ini lebih ke penguatan yang kita sudah bagus di situ, kalau yang tadi lebih ke identitas. Bener nggak sih saya ini orang introvert gitu ya? Mempertanyakan diri. Terus kedua di sini ada discover passion through action. Kita seringkali merasa bahwa kita menemukan passion kita. Passion saya di IT misalkan. Passion through. Saya passionnya di IT. Dulu sebelum dan nggak mau nyoba passion yang lain. Padahal sebenarnya passion itu baru kita ketahui setelah kita melakukannya. Pertama adalah jalani dulu aja. Kalau misalnya nanti nggak suka ya bisa nyari passion yang lain gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah mau nyoba, kita gimana bisa bilang bahwa itu bukan passion saya? Gitu. Coba aja dulu. Terus choose a North Star, ini lebih ke tujuan kita. Kita punya goal apa sih yang kita perlu capai, yang mau kita capai itu di mana. Sama kayak tadi ya, kita punya kapal, tapi kita nggak tahu mau kemana. Itu kan juga. Tapi paling tentukan tujuannya dulu. Nah, ini sekarang masuk ke area recruit your crew. Recruit your crew ini banyak berbicara tentang relationship sebenarnya. Bagaimana kita membangun relationship dengan orang lain itu bisa meningkatkan, bisa multiply, berkali-kali lipat efeknya itu kalau kita punya lebih banyak relationship. Jadi poin di sini banyakin teman, terus kemudian, nah nomor 2 ini complement, do not clone. Karena kita nyari teman yang mirip-mirip dengan kita. Kan gitu kan, yang orangnya mirip dengan kita. Karena yang kita butuhin adalah justru yang diverse, lebih diverse. Jangan nyari orang yang benar-benar sama dengan kita, tapi kalau bisa melengkapi kita. Karena dari situ kita bisa tahu perspektif yang berbeda dari orang lain, perspektif kita lebih kaya, dan dengan perspektif yang lebih kaya tadi, yaitu kita bisa lebih mudah untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana. Terus kemudian invest before you need help. Nah, ini juga perlu ini, karena seringkali kita kalau pas lagi butuh seseorang, kita butuh bantuan seseorang, baru dibaik-baikin. Aduh, mana mau pesan apa? Kopi. Langsung curiga ini udah mau apa nih? Jadi di sini invest before you need help. Poinnya adalah
selalu bantu aja orang, nggak usah berharap balasan, nggak perlu nggak berharap balasan saat ini, karena mungkin balasannya bukan dari dia, mungkin dari orang lain yang kenal dia. Jadi ini nyambung dengan buku yang Give and Take. Buku Give and Take waktu itu kita sempat bahas ini juga, bahwa seorang giver itu chance untuk dia sukses di masa depan itu lebih besar daripada yang taker, atau bahkan nature di situ kan kalau di buku Give and Take itu. Jadi ini itu baca ini, wah ini nyambung sih ini buku ini dengan yang, karena memang kalau baca buku ini ya dia banyak ambil dari buku A, buku B, buku Give and Take juga ada disebut waktu bahas ini. Jadi dan dirangkainya cakep gitu di buku ini ya. Invest before you need help. Masuknya ke luck juga nggak sih Mas Iwan? Maksudnya gini, kan tadi invest before you need help. Jadi tadi Mas Iwan bilang itu kalau mau berbuat baik, ya udah just do it, nggak usah mikir balasan. One day mungkin pas kita lagi butuh sesuatu bantuan, tiba-tiba ada aja misalnya orang yang bantuin kita gitu. Tiba-tiba itu termasuknya luck juga kah? Luck juga dong ya. Saja jadi ya. Bisa jadi. Karena mungkin dengan kita sering bantu orang, reputation kita jadi bagus sehingga orang akan bisa merekomendasikan diri kita. Oke, ini tadi relationship multiply luck, terus kemudian ini ask, give, build trust. Nah ini berbicara tentang ini ya. Saya kadang agak sungkan untuk meminta tolong. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Minta tolong itu, waduh, saya nggak enak minta tolong sama dia gitu. Padahal kita kan nggak tahu. Siapa tahu orangnya malah sebenarnya pengen bantu kita. Nah, karena kita nggak minta. Ini ya, kita kesulitan sendiri, orangnya pun juga yang seharusnya udah siap membantu malah nggak bisa membantu kita. Karena kadang kita jangan membantu orang yang nggak mau dibantu. Nah, dalam kita meminta bantuan ke orang ya, yang poin pertama di sini sangat penting nih, make help easy. Misal, Mbak Ana ini kenal baik banget sama Bill Gates misalnya. Amin. Mbak Ana, saya mau Kenal sih, saya tahu doang. Anak saya tuh senang produk-produknya Microsoft ini. Kenal Bill Gates kan? Dong, kenalin saya ini. Nah, si Mbak Ananya mau bilang ke Bill Gates tentang saya kan bingung kan? Saya mau ngomongnya gimana? Bill, ini nih ada orang namanya Pak Iwan nih. Orangnya gimana ya? Nah, make help easy ini maksudnya kalau misalnya kita butuh bantuan si Mbak Ana tadi, coba buat Mbak Ana mudah dalam membantu kita. Contohnya, saya mau bikin draft tulisan yang seakan-akan dari Mbak Ana ke Bill Gates. Intinya mau supaya memperkenalkan saya. Jadi kita yang draft kata-katanya, ini Mbak tinggal di copy paste kirimin ke Bill Gates. Udah itu. Enak banget dia. Oh, oke, sip. Jadi kadang kita minta bantuan, tapi kita nggak membuat orang tersebut mudah dalam membantu kita. Jadi spend waktu sedikit untuk kita bisa memudahkan orang lain dalam membantu. Itu yang make help easy, terus kemudian give before you ask. Ini mirip-mirip dengan tadi ya, invest tadi ya. Tapi sebenarnya ini kalau give before you ask ini lebih ke share knowledge sih di sini ya. Jadi kalau kita punya skill yang kita rasa bisa membantu orang, ya coba ajarkan ke orang tersebut. Kita misalkan ngerti caranya bikin presentasi yang bagus ya. Coba yuk kita bikin workshop kumpul-kumpul ngajarin gimana caranya bikin presentasi yang bagus.
Kan kadang presentation yang bagus tuh nggak semuanya kata-kata gitu kan. Kalau kadang kalau melihat slide-nya orang isinya tulisan semua, bingung yang dilihat mau yang mana ini. Nah, itu ada skill-nya sebenarnya untuk bikin presentation yang bagus itu. Bagaimana supaya jangan terlalu banyak kata-kata tapi enak dilihat slide-nya. Nah, kalau orang punya skill itu dan kita tahu orang lain di sekitar kita nggak punya skill tersebut, ayo kita bikin satu sesi workshop kecil sharing di situ. 2 orang, 3 orang nggak ada masalah gitu. Share knowledge, bangun reputasi. Itu akan membuat kita akan lebih mudah ya kalau misalkan kita butuh bantuan, kita akan lebih mudah. Ibaratnya kalau kita udah sering sharing gitu, terus kita butuh bantuan orang lain, yang tadinya awalnya sungkan mungkin jadi lebih mudah. Terus kemudian ketiga ini trust accumulates in drops. Di buku ini digambarkan bahwa trust itu ibaratnya kayak kita netesin air ke dalam kolam renang. Dikit. Lama-lama kan keisi kan. Ini sama, trust. Ada yang bilang juga trust is earned, not given. Setuju. Ada kan? Jadi kita nggak bisa bilang, kamu percaya deh sama saya. Gombal. Trust itu dikumpulkan dan diberikan. Dan itu butuh konsistensi. Kita bisa mempraktekkan satu kebaikan terus-menerus, maka itu akan jadi sebuah reputasi diri kita, dan orang akan mudah trust pada kita. Dalam lingkungan kerja ya, trust saya dibangun simple sih. Kalau misalkan ada orang kirim email, kita reply. Walaupun kita belum bisa jawab saat itu, kita reply, oke saya butuh waktu untuk ngerjain ini. Itu aja sebenarnya udah memberikan trust. Beda dengan yang di email kagak ada jawabannya, kita nggak tahu itu dibaca atau enggak. Digantung ya jadinya. Itu trust-nya beda antara orang yang behavior-nya seperti itu dengan yang walaupun dia nggak bisa kasih jawaban saat itu, tapi dia memberikan konfirmasi bahwa dia sudah acknowledge request-nya, tapi belum bisa mengerjakan saat ini, itu kan lebih positif lah. Itu hal-hal kayak gitu akan sedikit-sedikit email per email dikumpulkan, akhirnya trust-nya terbentuk. Trust accumulates in drops. Di buku ini juga itu ya, dituliskan. Kalau misalkan kita trust, kita ngumpulin baru 5 tetes ya, 5 tetes air ya, misalkan. 5 tetes air di kolam renang. Kegedean nggak sih? Kebun kering. Kita nggak usah pakai kolam renang, jelas. Saya jelas ini ya. Kebun kering. Kita udah ngumpulin trust gini ya misalnya ya. Sebenarnya tujuannya sih ngomong kolam renang tadi ya. Ngumpulin trust segini. Terus kemudian ditetesin obat merah. Yang terjadi apa? Jadi merah. Merah. Tunggu, yang netesin merah kita apa orang lain? Orang lain maksudnya Kan kita netesin yang tadi kan air trust, terus kemudian tetesin warna merah. Ada mungkin satu ketidakpercayaan. Itu yang membuat ini apa? Mungkin trust yang segini dengan satu kesalahan tadi itu bisa rusak semua. Jadi kadang trust itu ya ada yang bilang kalau negatif itu impact-nya lebih besar daripada yang positif. Itu perlunya kita kumpulin terus, kita trust itu drop tadi. Biar apa? Ibaratnya kalau kita punya trust-nya dari satu kolam renang, kena satu tetes obat merah, nggak terlalu ngefek. Ya, jadi kalau trust-nya baru segini, obat merah langsung berubah warnanya, langsung rusak. Gitu. Poinnya itu sih sebenarnya di buku itu ya, jelasinnya. Kita harus trust itu memang dikumpulin over the long period of time supaya ya kalau ada satu kesalahan kecil nggak terlalu impact banyak gitu. Oke, ini yang
poin ketiga yang tadi ya. Tadi kan ada kapal, build your ship, recruit your crew, sama hoist your sail, kembangkan layar. Start before certainty. Start before certainty ini. Kalau misalnya kita mau berlayar, tapi kita melihat, wah kayaknya mau hujan nih, wah kayaknya mau badai nih, ini nggak berlayar. Ini ya sama kayak tadi, tempat paling aman bagi sebuah kapal sebenarnya adalah di pelabuhan. Tapi bukan diciptakannya untuk itu ya. Bukan untuk itu kapal diciptakan. Jadi kalau kita udah bangun kapal itu sedemikian kuatnya, kita punya kepercayaan bahwa kapal kita itu kuat kalau menghadapi badai tadi, sehingga ya udah kita berlayar aja, mulai dulu, walaupun kita mungkin ada ketidakpastian ya, ketidakpastian nanti mungkin akan ada badai itu, tapi kapal saya kuat. Ini perlunya kita untuk memulai the first step ya, langkah pertama. Itu sangat penting di sini. Kemudian langkah pertama ini juga di poin kedua ini bilang take a reversible first step. Pertama itu yang bisa, itu calculated risk tadi ya. Bagaimana supaya kalau sampai first step ini gagal tuh impact-nya nggak terlalu besar. Terus kemudian increase your luck surface. Nah ini apa ya, kalau increase your luck surface itu ibaratnya kalau kita punya gelas, ada yang tahu itu enggak apa yang buat di laboratorium biasanya pipa yang kaca bejana gitu. Iya, tapi nggak tahu namanya. Tabung Tabung percobaan, tabungan. Kan permukaannya kecil kan. Sama kita punya baskom. Lebih gampang nampung air hujan yang mana ya? Permukaan. Yang lebar kan ya. Ya kalau misalkan dalam mengembangkan layar ini kita ya coba apa ya, coba sebanyak-banyaknya eksperimen kita supaya apa, supaya opportunity gagal di sini, coba yang ini, jadi harus berani bereksperimen sebenarnya di sini. Kita nggak tahu eksperimen yang mana yang akan berhasil. Kayaknya ada lagi yang terkait hoist your sail ini, cuman saya agak lupa. Nanti kita mungkin sambil diskusi aja ya. Intinya hoist your sail itu lebih ke action. Karena kalau misalnya kita nggak take action, kita nggak berani untuk memulai tampil untuk visibility kita, sebutannya ya. Kita nggak kelihatan. Notice. Nggak ada yang notice kita. Kalau nggak ada yang notice ya kita nggak akan jadi top of mind bagi orang lain. Ini kayak panggungnya kita di tahap action ini panggung. Setelah kita nyiapin kapal, ini panggungnya, kita siap berlayar. Personal branding. Personal branding. Ya salah satunya itu personal branding. Tapi juga itu ya performance juga. Kalau branding kan lebih ke apa ya, pencitraan. tapi kalau kata seseorang, yaitu bos saya, pencitraan itu penting. Kalau memang kita bagus, yang terjadi kan biasanya kan performance nggak bagus, tapi pencitraannya bagus banget. Itu yang sering disalahartikan. Menarik. Kalau bagus ya, oke. Kalau udah bagus perlu pencitraan juga ya, biar ke notice kali ya. Perlu. Tadi Main tadi. Kalau enggak, kreditnya di-take orang lain. Nah ini takeaways dari buku ini sebenarnya 5 ide yang perlu kita
luck can be engineered. Jadi luck itu nggak random. Kita bisa merancang. Itu tadi dari ditambah lagi dengan membangun kapal kita punya value, kita punya nilai diri, terus kita punya belief, kita punya keyakinan terhadap story kita, itu kita bisa rancang dari situ. Kita kru, nah ini poin kedua ya, relationship are force multipliers, bahwa kalau kita punya relationship dengan lebih banyak orang, maka chance kita untuk dapetin luck tadi akan lebih besar. Jadi kalau pas lagi ngopi-ngopi gitu ya di coffee shop, coba deh ajak ngobrol orang-orang di situ. Ya, waktu itu sempat cerita-cerita sama Pak Oke salah satu member book club kita, dulu di Manulife juga, Pak Oke ini. Saya sempat ketemu di BSD waktu ngopi. Dia ceritanya lagi ngopi, terus ada yang minjem korek. Nah dia yang minjem korek, ada yang minjem korek, terus jadi ngobrol. Terus ngobrol ternyata si orang tadi itu butuh satu jasa lah ya, yang bisa di-provide sama si Pak Oke tadi. Akhirnya jadi deh kerjasama. Luck. Jadi takeaway-nya adalah banyak-banyaklah ngopi ya. Minyak korek. Pinjam korek. Kalian lah ngerokok kalau. Ujung-ujungnya ke situ. Walaupun nggak ngerokok tapi sedia korek kan. Sama pinjem. Terus ini curiosity creates opening. Nah ini juga terkait relationship juga sebenarnya. Kita kalau kenal dengan orang baru, namanya siapa? Miko, oke. Gimana kabarnya Mas Miko? Baik, oke. Diem. Ya, asik. Ngobrol diem-dieman. Padahal sebenarnya itu bisa dikembangkan lagi. Dengan apa? Curiosity tadi. Kadang kalau kita ngobrol dengan orang, tipsnya, ini sebenarnya banyak buku-buku yang udah bahas ini. Tipsnya adalah be interested. Jangan kebalikannya, be interesting. Kalau be interesting kan fokusnya ke diri kita. Kita pengen menunjukkan bahwa diri kita menarik. Oh, saya itu kerja di sini. Oh, sawah saya ada 5 hektar. Oh, bapak ibu saya dulu adalah orang kaya di kampungnya. Itu be interesting. Membuat diri kita menarik di mata orang lain. Yang sebaliknya adalah be interested. Tertariklah dengan orang lain. Tertarik dengan hal positif ya, misalnya bukan tanya masih single. Ya, lebih tertarik. Mas Niko tinggalnya di mana? Oh, yang ada ini ya, kerja di mana? Sebelumnya kerja di mana? Tanyakan lebih banyak. Itu akan membuat dia merasa appreciate, lebih diapresiasi, dan itu bisa membuka peluang-peluang baru sebenarnya dari obrolan-obrolan kayak gitu. Oke, terus nomor 4, small action compound, yaitu start dari small action dulu. Jadi, kalau dari small action tadi, itu biasanya akan nyambung ke action-action yang berikutnya. Ya, contohnya apa ya? Ya, saya mungkin small action contoh pribadi dari saya adalah ya bikin book club ini small action compound. Dari action ini kita bisa bikin sesi ini, kita bisa bikin kenapa lagi ya? Kayaknya cuma itu aja. Ini library. Terus pada waktu itu di acara Learning Week diminta untuk ngisi satu sesi di dalam situ, itu opportunity yang sebenarnya tercipta dari small action dengan membuat book club sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini ada pengalaman, tadi silakan share ya. Dan kelima di sini adalah action beats intention. Aksi itu mengalahkan niat. Kalau cuma niat doang, nggak ada aksinya, nggak ada ya cuma jadi niat aja. Oh iya, saya sudah berniat kayak gini. Nggak dilakuin.
Ya, itu yang tadi kita udah nyiapin kapal, udah nyiapin krunya, tapi nggak melakukan apa-apa, nggak ada di panggungnya nggak ngapa-ngapain. Oke. Action with intention. Oke, slide terakhir ini ditutup dengan quote dari penulisnya Tina Selig ini. Luck doesn't land in your lap because you're hopeful or smart. It shows up when you act. Jadi seberapa pinternya kita, seberapa hopeful itu apa ya? Berapa hopeful itu kayak optimis ya, optimis gitu loh ya. Tapi luck itu nggak akan datang kalau kita nggak melakukan sesuatu. Jadi pesannya adalah ketiga tadi, build your ship, recruit your crew, hoist your sail. Tiga-tiganya harus disiapkan. Oke, mungkin itu dulu sharingnya. Silakan kalau mau ada yang menanggapi, mau sharing, mungkin ada yang dari yang saya sampaikan, barangkali ada yang merasa nyambung dengan pengalaman pribadinya, boleh loh di-share di sini. Ada pertanyaan di chat Pak dari Pak Andri. Oke, dari Sokandri ya. Kelemahan adalah kekuatan yang belum digunakan. Oh, Mario Teguh. Super. Tapi kan kita harus fokus pada kekuatan. Super. Ya, kalau kita merasa bahwa saya lemah di ini, saya nggak bisa komunikasi dengan orang. Ya, mungkin karena belum digunakan. Tadi kan coba dulu. Misalkan ternyata kita nggak bisa berkomunikasi, ya mungkin kita memang harus fokus hal-hal yang kita kuat di situ. Tapi coba dulu. Oke, masih dari Mas Sofandri. Pertanyaan, di saat kita berlayar ada beberapa orang yang akan meragukan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita untuk tetap tangguh berlayar menuju tujuan? Wah, menarik nih. Ada yang mau menanggapi? Orang lain meragukan nih, meragukan kemampuan kita. Tapi mungkin dia bilang, kamu tuh nggak bisa nih kayak gini, nggak yakin deh saya kamu. Langsung pada merenung, iya ya waktu itu ada juga yang bilang kayak gitu. Kalau misalkan ada orang bilang, anak, terus yang lain deh. Karena gosepan kali ya. Kayaknya gampang nih kayaknya. Ini misalkan, ini ya maaf ya Pak ya. Udah biasa. Berkembang deh. Ini jelek banget sih misalkan ya. Kira-kira apakah dengan ada orang bilang kayak gitu terus saya jadi jelek? Kalau ada yang bilang saya jelek, apakah otomatis saya langsung jelek? Juga kan. Kan kalau apalagi kalau yang ngomong kan orang bukan kenalan kita atau bukan apa, Kalau kenalan boleh ya. Dia belum tahu kita gitu. dia belum tahu kita kan ya siapa lu. Dia bilang, ya udah ngapain kita tanggepin. Cuma kadang-kadang kan kalau dari pengalaman saya kadang-kadang pernah tuh temen deket saya ya, itu begini nih, itu ada tuh pernah jadi kalau dibilang introspeksi juga sih buat diri saya. Iya. Karena ada benernya juga gitu. Ya, benar. Kalau ada benernya juga ya udah tinggalkan respon dari kita ya menurut saya. Kita mau ubah Kak, buat kita nanti mungkin lebih baik ke depan, atau memang kita ya udah amat, gue pikirin mau ngomong apa. Semua kan begitu kalau saya pikir. Ya. Ada satu buku yang bagus tuh judulnya Thank You for the Feedback. Kalau pengen nulis siapa? Judulnya Thank You for the Feedback. Jadi buku itu menekankan bahwa kalau kita menerima feedback dari orang lain, feedback negatif atau positif ya, lebih feedback negatif yang dibahas di buku ini ya. Yang bisa kita lakukan apa? Yang feedback tadi itu.
Say thank you. Walaupun pahit ya. Walaupun pahit. Terima kasih atas feedbacknya. Karena feedback itu mungkin ya ada kebenaran di situ. Ada kebenaran setidaknya bagi orang yang ngasih feedback. At least buat orang yang ngasih feedback. Jadi di buku itu juga dibilang bahwa feedback is gift. Jadi berterima kasihlah kalau kita dapat feedback karena itu sebenarnya hadiah buat kita. Tinggal bagaimana kita memanage feedback tadi. Dan ada hal-hal yang membuat kita blocking feedback tadi itu ada 3 hal, saya lupa. Tapi feedback itu mesti ditindaklanjuti. Pertama, benar enggak sih? Introspeksi, benar kata Pak Antoni tadi, introspeksi. Kalau misalkan memang ada porsi kebenaran, oke. Kita perlu tanya datanya juga. Oh, memang iya, saya jelek kalau pas lagi gimana? Jadi buat feedback ke kita juga di situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang meragukan kemampuan kita, yang tanya Mas Sofandril tadi, ya kemampuan yang di mana, yang seperti apa, kita mungkin bisa nanya, kita tanya lebih jauh. Soalnya kalau apa ya, kita pasti ada lah orang yang nggak suka dengan kita, pasti ada. Jadi ya kita mau menjadikan itu sebagai sesuatu untuk membuat kita jadi lebih baik atau justru malah menghambat kita. Itu pilihan kita sih. Itu sih Mas Wandri, mungkin jawaban saya mungkin nggak terlalu dalam juga. Mungkin ada yang Thank mau you, Mas Wan. mungkin ada yang mau sharing menanggapi pertanyaannya Mas Wandri juga. Tuh, dari Garit juga bilang, dengarkan yang kita percaya saja dan abaikan yang tidak. Ini Garit, kalau yang dipercaya maksudnya orang yang kita percaya ya? Atau gimana? Yang kita percaya aja orangnya. Kita percaya kalau dia peduli sama kita. Tips bagus juga sih itu. Dan yang tadi kita punya relationship dengan banyak orang itu kan juga bagus. Karena kalau kita punya membangun relationship yang baik dengan banyak orang, maka feedback yang kita berikan pun kita bisa menakar. Ini feedback yang beneran tulus atau feedback yang sengaja mau menjatuhkan. Terus ya, kalau kita nggak punya banyak teman, akhirnya semua feedback negatif dianggap menjatuhkan semua. Kita jadi malah tertutup dari feedback yang sebenarnya positif buat kita. Ini yang banyakin teman tuh bagus ya. Ada lagi yang mau menanggapi, bertanya? Dan seperti biasanya tidak terasa sudah tinggal 5 menit. Udah mau 1 jam aja. Setengah 2. Berarti emang kurang Mas Iwan, jangan sejam. 1,5 jam. Itu tuh. Sofandri ada share punya tuh. Thanks for the feedback judulnya. Ini buku ini yang waktu itu saya baca. Ini bulan depan ya ini ya. Bulan depan sudah ada nih. Ini yang ngirim ini. Mas Sofandri udah dari bulan depan. Yang di-sharing Mas Iwan ya, saya jadi tahu gitu bahwa fortune sama luck tuh 2 hal yang berbeda, dan ternyata kalau fortune itu given, kalau luck itu ternyata sesuatu yang sebenarnya bisa kita pupuk. Kan ketika oh kita beruntung ini karena memang kita chosen aja gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata ada orang yang menulis bukunya berdasarkan kan dari pemikiran yang dalam, dari pengalaman sehari-hari. Menarik sih Mas Iwan. Tadinya aku pikir bener lah. Tadinya aku pikir luck itu adalah sesuatu yang kayak ini orang yang beruntung aja hidupnya gitu ya.
beruntung lahir di keluarga kaya sehingga bisa sekolah tinggi. Nah ini ada satu buku lagi nih judulnya Unfair Advantage. Unfair Advantage. Unfair advantage, keuntungan yang Pokoknya sebenarnya life isn't fair. Hidup ini nggak adil sebenarnya. Ada orang yang lahir di keluarga yang mampu kaya raya sehingga dia bisa sekolah tinggi, sekolah yang bagus gitu kan, sehingga ya itu lebih opportunity-nya lebih besar, luck-nya lebih besar mungkin ya. Tapi apakah orang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja atau kurang mampu, apakah mereka nggak punya kesempatan? Nah itu sebenarnya dibahas di buku Unfair Advantage itu, bahwa orang yang karena sebenarnya tuh di-share lagi. Unfair. Oh, Robert Kiyosaki. bukan Kiyosaki deh. Kayaknya Kiyosaki. Yang nulis itu Ali siapa? Ada nama Alinya deh, bukan Ali Ridho ya. Unfair Advantage Ali. The Unfair Advantage. The Unfair Advantage. Itu judulnya. Iwan, ya, ini kepikiran tadi kalimat-kalimat apa? Kita atau seseorang kayak yang lahir di keluarga yang sudah ini ya, udah mapan gitu ya. Yang saya malah terngiang-ngiang acaranya arisannya si Surya. Dia kadang-kadang kalau pesertanya kayak siapa anaknya Dani itu Dul L terus bilang makanya miskin. Maksudnya apa hidup itu lebih berwarna kali ya kalau kita pernah mengalami, kalau mungkin tadi sudut pandang mungkin saya nggak tahu, orang merasa mungkin kalau dia dari kecil kaya terus tuh kayaknya luck ya, tapi mungkin buat sebagian Fortune itu. ya fortune ya, tapi buat kayak yang si Surya bilang kayaknya lebih berwarna orang yang makanya lu pernah miskin, pernah nggak lu masuk kamar mandi yang sampo lo habis ditambahin air, itu kayaknya lebih berwarna ya. Pas ditanya si L dia nggak ngerti gitu kan, emang iya ya nimba gimana nimba gitu, dia nggak ngerti gitu. Nah maksudnya saya malah kepikiran kayaknya lebih, ini mungkin nggak tahu ya terkait dengan buku atau enggak, tapi merasa kayaknya hidup itu kayaknya lebih asik nggak selalu di posisi fortune kali ya. Luck itu bisa aja mungkin kayak si Surya ya, yang dari dulu kalau dia cerita kan dari keluarga susah juga akhirnya menjadi sekarang gitu. Saya ngerasa itunya lebih enak diceritain gitu, ada ceritanya dibandingin dari kayaknya stuck aja kalau keluarga yang fortune itu. Itu sih. Pernah nonton film itu nggak? Itu yang Disney itu yang yang ada Joy, ada Inside Out. Inside Out yang pertama. Kan ceritanya bagaimana si Joy itu berusaha supaya si anaknya ini senang terus gitu kan, senang terus. Padahal sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi, kesenangan itu ada karena kita pernah merasakan kesedihan. Jadi kalau misalnya orang dari lahir apa-apa diturutin, dia tuh toleransi terhadap kesenangannya itu sangat-sangat kecil sekali. Pokoknya udah mentok udah dimentok diturutin semua itu, untuk bisa jadi lebih senang lagi udah agak susah butuh porsi kesenangan yang jauh lebih ini. Kalau udah dibeliin mobil kayaknya nggak cukup mobil, harus beli pesawat, harus beli mobil ini. Kapan berhentinya gitu. Jadi emang hidup itu mesti ada naik turunnya tadi. Ada yang di bawah, ada di atas. Karena dengan seperti itu kita bisa merasakan kesenangan tadi. Hidup itu kan lebih balance seperti itu.
karena dia nggak pernah ngalamin susah akhirnya untuk bisa lebih senang lagi kan. Dan memang nature-nya manusia itulah pengen mendapatkan kesenangan dan menghindari kesulitan. Itu sih. Nggak heran kadang ada anaknya orang kaya yang bunuh diri itu ada juga gitu. karena udah merasakan jangannya gitu. Mungkin kita lihatnya gitu ya, bahwa kayak Pak Adi bilang, tapi kalau jadi orang yang tidak beruntung secara ekonomi, kayaknya hidupnya lebih berwarna gitu. Padahal belum tentu kita lihatnya begitu. Kalau mungkin si orang yang hidup dalam, kita melihatnya dalam kacamata, oh dia penuh keberuntungan, hidupnya enak terus. Jadi dia punya tidak beruntungan yang berbeda yang kita nggak bisa lihat. Kita lihat dia mampu, dikelilingi hal-hal baik. Dan mungkin dia stresnya mungkin nggak bisa macam-macam yang buat kita hal biasa, buatnya sesuatu yang diidam-idamkan. Jadi itu ya Pak, nggak pernah cukup kayaknya ya kita ya. Itu di buku Unfair Advantage tadi itu dibahas tuh bagaimana orang yang mungkin kita melihatnya hidupnya susah, tapi gimana merubah perspektif itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Jadi kalau kita lebih positif melihatnya, kita nggak akan yang pasrah dengan keadaan. Ya udah. Ada teman kuliah saya tuh dia waktu kuliah ibunya meninggal, ayahnya meninggal. Terus habis itu ibunya meninggal, dia yatim piatu. Tapi terus ya akhirnya pas sudah lulus dapat beasiswa, sekolah sampai S3, sekarang tetap di Austria. Jadi dosen di sana. Nggak kebayang gitu loh dulu. Maksudnya kondisi sebelumnya dia kayak gitu, terus kondisi itu membuat dia terpacu gitu supaya bisa lebih sukses. Dari Dwi Putri juga benar Pak, kalau belum merasakan kesulitan nggak bisa membandingkan dengan kesenangan yang dialami. Iya, Sawang Sinawang, kalau kata ibuku yang orang Jawa, Garit orang Jawa, ternyata iya. Tirto Sudarmo soalnya. Oke, kita sudah jam 2:35. Masih mau lanjut diskusi atau mau pengundian nih? Terus sih kalau ngomongin ini ya, happiness itu menarik. Ada yang orang bilang happiness itu ada yang bilang beda dengan kebahagiaan itu beda dengan kesenangan. Yang bilang kayak gitu, nggak tahu menurut teman-teman gimana? Kebahagiaan dan kesenangan itu sama atau enggak? Beda. Bahasa Inggrisnya apa? Happy sama joy. Happy sama joy. Orang Jawa itu kondisi happiness mungkin ya. Jawa itu happiness ada di tengah-tengah antara kesedihan, kesenangan itu di tengah-tengah. Jadi balance. Kondisi misalnya suwung ya, kondisi kosong. Suwung. Nah, happiness seperti itu. Jadi ada ketenangan batin kita kalau misalkan ada orang lain beli mobil baru, kita nggak panas. Itu bahagia loh. Ada orang liburan ke luar negeri, kita enggak gitu. Enggak yang gimana gitu, itu bahagia. Oh, dari Ozi bilang ini, kesenangan tuh kebahagiaan level 1.
Oke, saya pernah dengar ada 4 level kebahagiaan. Wah, boleh nih kapan-kapan sharing ya, Ozi. Lumayan juga. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Belum kita buka pengundian. Ruangannya sampai jam 3 sini. Jadi sebenarnya kalau mau sampai jam 3 masih bisa. Silakan kalau mau diskusi saya sambil siapin ininya ya buat teman-teman yang belum registrasi. Tuh boleh Pak katanya. Berarti ini bulan Oke, Oktober ya? Sofandre bulan September. Salah. Iya benar Oktober kan berarti. Oktober Ozi. Kami istri nih. Oh. Kami istri. Oh. Sofandre sama Ozi. Nggak biasa kan? Mari. Emang ada orang lain yang sama-sama Manolev menikah gitu? Emang ada? Banyak kan? Jangan lihat ke saya. Ada juga sih. Banyak Pak, banyak. Banyak ya. Tergantung generasi. Banyak kok Pak Iwan. Oke, kita siapin. Siapa nih yang merasa beruntung hari ini? Semua. Saya. Merasa beruntung. Yang dapat voucher nanti itu akan beruntung karena dia sudah melakukan action-nya yaitu join di cara kita yang ini. Bulan lalu ada nggak yang si spending di saya nih? Banyak yang belum diambil ternyata. Lupa sih. Aku aja suka lupa. Dan lupa sampai menjelang expired. Bisa menjadi tulis di chat sih Pak, yang belum. Pak Iwan, saya kepikiran Pak, kalau kita bicara tentang luck, kalau untuk teman-teman yang pernah ataupun sering main games, itu ada startnya luck. Nah itu kita tidak tahu kapan itu muncul, tapi itu impact-nya adalah bagaimana kita mendapatkan item yang lebih bagus. Terus kalau kita buka chest itu kemungkinan dapat hadiahnya lebih bagus ada di sana. Dan kemungkinan itu bisa muncul semakin kita banyak berpetualang. Jadi kemana-mana, tentu mungkin sejalan dengan sudah disampaikan tadi, ketemu dengan banyak orang, terus dengan belajar, terus dengan ya berpetualang dengan satu tempat ke tempat yang lain, itu lebih banyak menambah peluang start point-nya itu. Luck start point-nya. Tinggal kita menerapkan filosofi itu di kehidupan nyata. Karena kalau kita main game terus kita. Kalau main game terus tuh beneran tuh. Karena kayak game kayak gitu itu udah dirancang sih. Dirancang bagaimana kita supaya kan di buku yang hook waktu itu kita pernah bahas kan bagaimana aplikasi-aplikasi digital saat ini masuk game itu membuat kita kecanduan dengan variabel reward sebutannya. Kadang dapat, kadang enggak. Nah, kalau dapat seneng. Tapi kalau misalnya udah ditakar setiap 5 kali buka ini kamu dapat, itu udah nggak ada serunya karena udah bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang dapat bagus, kadang-kadang dapat biasa, kadang-kadang kita selalu nyari terus coba terus itu. Tapi ya filosofi tadi aku suka sih, kita jalan-jalan ketemu banyak orang tadi itu setuju sih. Kita membuka banyak kesempatan dengan bertemu banyak orang. Yang itu tinggal dipraktekkan di dunia nyata. Thank you Mas Niko sharingnya. Main game ya Mas. Iya. Yang main game terus kan. Kalau ngajaran aku nggak tahu. Oh gitu ya kalau main game. Ada yang namanya belum tulis di sini? Role playing game RPG. Kalau namanya belum tulis di sini, saya bisa ketikin langsung di sini. Lupa pakai nama panjang lagi. Nama Erasita belum Pak? Erasita, oke. Erasita vouchernya masih di sini ya? Iya, kasih. Sempat mampir.
Sofandri angkat tangan. Sofandri belum ada namanya. Oke, diketik. Doni. Nggak usah Mas. Ini nggak usah Don katanya Don. Kamu japri aja Mas Iwan. Aku belum. Belum ada, Pak. Siapa? Pak Iwan sendiri belum ada. Pak Iwan nggak usah. Pak Iwan nggak usah ya. Putri ya. Putri, oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Jadi banyak 26 orang. Ada Ernita Pak Iwan. Ernita, oke Ernita. Oke, 3, 2, 1. Udah. Oke, baik. Kita akan mulai dengan voucher. 100.000. Ya, voucher 100.000. Suaranya ya. Tik, 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 tik. Pak Joni gue ya. Iya. Selamat. Makasih Mas Iwan. Pak Joni maaf ya. Tiup sama Ana tadi. Oke, Mbak Ana dapat 100.000. Next. Ini luck ya. Luck. Waktu ya. Ya tadi hadir. Iya. Ernita udah ini, Ernita udah nyaris nih. Tipis banget ya Pak. Ini luck Pak, tapi kenapa namanya Wheel of Fortune ya Pak? Nah, karena given ya ini ya, karena given. Oh gitu. Hadiahnya given ya, yang dapat luck ya. Oke. Next. Kalau rezeki nggak kemana-mana sih Ernita. Kalau rezeki nggak kemana-mana. Luar biasa. Terima kasih Pak Iwan. Oke. Oke, dan sekarang kita akan undi untuk buku The Art of Explanation. Langsung pada berdoa, jangan saya. Tuh kan? Iya. Lagi. Tuh kan? Dia bilang jangan dimasukin. Dan Mas berarti Denny harus review. 2 kali nge-review ya ini berarti ya. Langsung jadwalin aja gimana Mas Iwan. Berarti tadi Sofandri September, Ozzy Oktober, November Doni, Desember Doni lagi. Terus 2027 Antonius 12 chapternya 12 chapternya apa itu kemarin bukunya Tenang Mas Doni masih 2 bulan lagi. Tenang. Oke. Bukan? Jangan cuti, Mas Doni jangan cuti. Oke, baik kita lanjut foto ya. Yang motret siapa tapi ini? Ada. Reception ya Mbak Emma. Takut rusak nih. Mana? Di sini aja biar rame-rame kelihatan. Tadi saya dari sini. Yang bagus ya Mas. Siap. Silau nggak ya dari situ ya? Oh ini mengganggu pemandangan ya nanti ya. Begini. Turunin. Ini ya? Iya. Bulan apa tadi Mas Iwan? Mas Doni? Doni November. sama Desember. Udah nggak usah komentar di mute juga. Ini katanya itu. Kan ya sama aja. Ini gimana nutupin ini dong? Nutupin kita Ini di adalah review. Jongkok aja. Mas itu pakai kursi aja duduk. Oh, iya, ini benar. Nih, Gimana dong? aku jadi duduk semua Dia apa? sebagai penerima luck. Yang dapat buku tadi
Oh, Doni ya. Mas Don, bukunya di bawah Mas ya? Pak. Bukunya mana? Bukunya Mas Iwan di foto juga. Bentar-bentar. Oh iya, sama Mas Adi ini belum penyerahan Belum pasukan penyerahan. sendiri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Potret berdiri, potret. Jangan sampai dia naik meja nih. Gak usah tengah-tengah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, sampai jumpa bulan depan. Yeay, Terima aku kasih. nggak boleh. Buat yang outing, selamat outing. Terima kasih. Oh iya, Pak. Mas Adi, ayo penyerahan ini. Yang outing. Ini pemenang yang bulan lalu nih. Kok Jadi di sana. Tapi iya yang outing mantap dah. Banyak deh yang berangkat outing ya hari ini. Ada thank you, terima kasih, Pak. Oh, udah sebagian konsumsi ini ya? Udah dingin ya. berangkat jam berapa Mas Iwan outingnya? 7. Coba lihat. Mas Doni mana? Dia udah keluar. Bacaan yang bagus untuk mengasah keterampilan komunikasi Anda.